Zaman modern, banyak negara yang mengandalkan konversi energi nuklir. Seperti yang telah dibahas pada bab 1.2, ada 3 reaksi utama nuklir yang melepaskan energi nuklir menjadi berbagai bentuk energi lain. Biasanya seperti termal. Ketiga reaksi ini adalah peluluhan radioaktif, fisi dan fusi. Semua reaksi ini telah dibahas secara panjang lebar di bab 2. Tapi satu-satunya reaksi yang sekarang ini menghasilkan jumlah energi nuklir yang besar adalah proses fisi dan alat, di mana proses ini dilangsungkan secara reaktor fisi nuklir. Sistem daya radiosotop biasanya adalah sistem berdaya rendah, dan reaktor fuel terkendali masih terus dikembangkan. Konsekuensinya, bagian akhir bab ini memata-matai hanya berkaitan dengan reaktor fisi nuklir. Terminologinya, prinsip kerja, dan bangunannya. Terminologi nuklir yang terjadi pada saat ini, di mana negara-negara mengembangkan konsep ini. Setiap reaktor nuklir yang beroperasi memiliki suatu masa kritis. Nah, ini dia. Salah satu hal yang kedengarannya merugikan. Masa kritis secara mudahnya adalah merupakan masa minimum dari bahan yang dapat berfisi yang akan terus-menerus mendukung reaksi fisi berantai. Masa kritis itu bersifat antara 200 G hingga 500 G. Pemasukan bahan bakar aktual untuk setiap reaktor harus melampaui masa kritis sebagai kompensasi dari terbakarnya bahan bakar dan pengaruh-pengaruh lain yang dijumpai selama bekerjanya reaktor. Faktor penggali K bagi suatu reaktor didefinisikan sebagai perbandingan jumlah neutron yang dipastikan dalam suatu pembangkit listrik, di mana dengan jumlah neutron yang dihasilkan pada pembangkitan sebelumnya. Kalau proses fisi diawali oleh neutron, laju dan daya listrik berbanding langsung dengan level neutron di dalam reaktor itu. Jadi apabila faktor penggali lebih besar dari 1, populasi neutron dan daya reaktor bertambah menurut waktu, dan reaktor tersebut superkritis apabila K tepat 1. Revolusi neutron dan daya reaktor adalah konstan, dan reaktor tersebut kritis apabila lebih kecil dari 1 populasi neutron dan daya reaktor berkurang menurut waktu, apa yang dikatakan dengan subkritis. Besaran lain yang sangat erat hubungannya dengan faktor penggali adalah aktivitas reaktor, dinyatakan dengan simbol Q. Ternyata secara tepat didefinisikan sebagai rumus berikut. Jadi Yesus secara roh melihat ini ancaman. Reaktor-reaktor nuklir ini ancaman bagi keselamatan bangsa dan dunia. Maka roh akan mengambil jalan menghancurkan semua ini di bumi. Anda akan lihat ya, kami akan menggunakan kekuatan lain di luar pada kekuatan militer yang akan menghancurkan dan meledakkan semua reaktor ini di bumi. Mau di kapal, mau di dalam gedung-gedung yang kamu tanam dalam tanah, kami akan hancurkan. Tidak akan ada yang sisa. Maka Yesus berfirman, hindari reaktor-reaktor nuklir yang dijago-jagokan oleh negara-negara Amerika, Rusia, Afghanistan, Cina. Semua akan kami hancurkan. Kami punya malaikat yang bisa berubah jadi manusia. Semua akan terbakar dan hancur berkeping-keping. Tinggalkan wilayah reaktor itu sebelum kamu dimusnahkan oleh ciptaanmu sendiri. Saya ulangi, tinggalkan reaktor itu sebelum kamu dimusnahkan oleh ciptaan kamu sendiri. Yesus, amin.